Jumpa lagi di podcast Era Rumpi bersama saya Arya Astawa. Sobat Podcast, kemarin kita baru saja dikagetkan dengan peristiwa penembakan di Jepang yang membuat mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menghembuskan napas terakhirnya. Tentu saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi, sekaligus juga tentunya ini peristiwa yang menurut saya sangat keji dan tidak pantas atau pengecut, bahkan dikatakan dalam kondisi yang damai, yang tenang, walaupun apapun itu, misalkan ini dalam hal berkampanye, tentu ini sangat-sangat tidak pantas dan tidak patut untuk dicontoh atau ditiru seperti itu. Dan lebih lanjutnya saya ingin ngobrol dengan dua kawan saya yang tinggal di Jepang yang saat ini sudah terhubung secara virtual, yaitu ada Arya dan juga Mona nih. Kalau Arya di Tokyo, Mona di Nakagawa ya, benar ya Mona ya? Kanagawa, aduh dari tadi saya berpikir biar nggak salah ucap gitu ya. Ternyata salah juga. Kanagawa. Ini kebanyakan nonton Naruto mungkin. Saya ke Arya dulu. Ya, ini dan juga teman-teman yang lain ya, ini pasti peristiwa yang sangat mengejutkan ya. Karena citra Jepang selama ini dikenal sama publik, di kacamata saya pribadi itu sangat positif ya, dari sisi keamanan publik, kemudian juga dalam hal integritas ini maksudnya penanganan public service begitu. Lalu ada pejabat yang pernah membuat sesuatu yang dianggap memalukan atau apa, saya agak lupa tuh, memutuskan untuk mengundurkan diri. Ini kan sebuah integritas yang luar biasa dari Jepang yang di mata dunia ini luar biasa citranya. Begitu juga saya baca juga di komentar-komentar warganet juga sangat kaget, dan sama mereka juga punya pandangan yang sama bahwa Jepang mempunyai sistem keamanan publik yang menurut mereka salah satu negara teraman lah untuk dikunjungi begitu. Tapi peristiwa seperti ini terjadi. Lalu apa nih yang disampaikan oleh media sampai saat ini, Ayah, terkait peristiwa ini? Yang disampaikan media adalah jelas media tahu keinginan publik, karena yang publik ingin tahu itu adalah motif pembunuhan. Kenapa PMAB, Perdana Menteri AB yang kontribusinya besar untuk ekonomi Jepang dibunuh seperti itu. Kepolisian sendiri bilang sampai saat ini detailsnya akan dikasih nanti. Mungkin polisi juga punya pemikiran sendiri ya, kenapa detailnya dikasih nanti. Cuman yang polisi beberkan itu adalah satu, si namanya Yamagami Tetsuya. Yamagami itu family name-nya, Tetsuya itu nama nickname-nya. Motifnya adalah karena dia pikir PMAB ini adalah dia terhubung dengan salah satu organisasi keagamaan yang dia tidak suka. Jadi kosakata yang dipilih di media Jepang itu adalah omui komi. Omui itu pikiran, komi itu kayak masukin gitu. Jadi omui komi itu maksudnya sebatas pemikiran si Yamagami Tetsuya ini sendiri gitu loh. Jadi apakah benar PMAB itu terhubung dengan organisasi agama yang dia nggak suka, dan organisasi agama apa juga tidak dijelaskan, nggak ada yang tahu gitu loh. Mungkin ya namanya juga pemikiran sendiri gitu, mungkin ada ke posibilitas tidak benar gitu. Jadi karena dia berpikir seperti itu, si Yamagami Tetsuya dia sudah merencanakan pembunuhannya dari jauh-jauh hari. Makanya mungkin beliau juga lihat di media, pistol yang dia pakai itu kan, laras yang dia pakai itu kan buatan sendiri. Jadi karena emang kepemilikan senjata Jepang itu sangat susah banget ya, nggak gampang gitu dapatnya, nggak seperti di Amerika bisa dibeli di mana aja gitu. Oke, itu pertama. Jadi alasannya karena bukan dendam kesuma gitu atau apa ya, tapi karena dia pikir PMAB terhubung dengan organisasi keagamaan yang dia suka, dan dia tidak puas dengan kebijakan waktu PMAB itu menjabat. Nah, untuk saat ini sih di media baru dilaporkannya seperti itu. Nah, kemudian itu official announcement dari media. Yang kedua, ini dari gosip-gosip. Bisa saya teman di kantor, kebetulan saya bekerja di perusahaan Jepang yang artinya 99% warganya warga Jepang, di situ kan perusahaan Japanese company. Jadi dia bilang kemungkinan si dia ini dia nggak puas sama api, berarti dia nggak puas sama
Kang Abe dulu, yang PMAB kan dia ultra sayap kanan ya, konservatif gitu. Biasanya yang nggak suka sama konservatif itu adalah ya bukan sayap kiri sih, adalah orang-orang yang terhubung dengan misal organisasi-organisasi terlarang, mafia gitulah misalnya. Jadi gosip-gosip di publik sih seperti itu gitu loh. Tapi benar atau enggaknya nggak tahu. Kenapa? Karena Tetsuya sendiri dia 3 tahun sempat di Navy, di militer Jepang kan ya, sempat dia. Jadi mungkin dari situ dia dapat ilmu rakit senjata atau segala macam gitu. Ya namanya juga publik beropini. Jadi apakah dia si Tetsuya ini terhubung dengan organisasi terlarang juga? Ya kita cuma bisa menunggu laporan resmi dari kepolisian. Jadi kesimpulannya yang saya sampaikan tadi ada 2, laporan resmi dari media dan laporan opini-opini publik. Oke. Iya. Jadi kalau dari medianya sendiri pandangannya masih polisi ya masih menduga kalau ini pernyataan dari media ya. Kalau polisi kan belum menyampaikan secara detail apa yang sebenarnya penyebabnya, tapi hanya diinformasikan kalau kemungkinan ada organisasi atau kelompok agama tertentu yang tidak disukai oleh pelaku itu berhubungan dengan Shinzo Abe, begitu ya. Tapi kalau opini publik di tempat kerjanya Ayah ini lebih cenderung masalah politik, istilahnya begitu ya, sayap kanan dan sayap kiri tadi. Oke. Lalu kalau boleh diceritakan lagi nih, masih di Ayah dulu ya, Muna ya. Oke. Nara ini, kota Nara ini apa nih ya? Prefektur atau apa begitu? Nara ini dia prefektur dan kota. Jadi prefektur Nara, ibu kotanya juga kota Nara. Okay. Jadi mungkin dulu sebelum Kyoto, jadi ibu kota Jepang yang lumayan lama itu kan karena ibu kota pertama Jepang dibilang Kyoto kan, sering kita baca informasi sejarah. Tapi sebelum Kyoto itu peradaban Jepang itu berkembangnya justru di sekitar Nara. Jadi ada peradaban Nara dulu. Dan kebetulan keluarga saya juga ada yang tinggal di Osaka Nara. Jadi kami keluarga saya ada yang buka bisnis gitu. Kebetulan bulan lalu juga saya berkunjung ke Nara. Saya main ke Nara untuk visit keluarga sanak family saya di situ. Kota Nara itu satu karena dia memang dulu 1300 tahun yang lalu peradaban di situ. Jadi masih kelihatan bekas-bekas peradabannya itu. Jadi 1300 tahun yang lalu Jepang bisa bikin peradaban. Jadi besar kota kunonya itu panjangnya 5 kilo kali 4 kilo. Jadi gede banget untuk ukuran kota yang 1300 tahun yang lalu gitu loh. Yeah. Jadi ukurannya gede banget. Jadi bisa dibilang sih jujur orang-orangnya saya sih merasa cukup beradab. Maksudnya dan karena dia kalau sekarang sih kalau Nara sendiri kota Naranya itu aja penduduknya sekitar 200-300 ribu orang. Kota Nara dan di samping-sampingnya ada kota-kota lagi prefektur Nara sendiri penduduknya kalau nggak salah 1 juta sekian gitu loh. Jadi bisa dibilang nggak begitu besar, tenang, penduduknya itu adem ayem lah bisa dibilang. Dan karena saya sendiri ada family di situ, saya sendiri berkunjung di situ, jadi saya juga bisa merasakan emang tenang gitu loh. Kemana-mana naik sepeda gampang, trotoarnya lebar, dan artinya nyaman begitu ya, nyaman. Kemudian karena ada Bayam ini kan cenderung kita diterima dengan ramah, tidak ada yang istilahnya bahasanya dalam tanda kutip orang asing datang, orang asing istilahnya mata kecurigaan itu nggak ada ya, karena memang ya santai aja penerimaannya begitu ya. Wah ini tentu kalau pandangan saya mendengar cerita ini jadinya agak kontradiksi ya dengan apa yang terjadi kemarin itu ya. Oke. Karena memang si Yamagami Tetsuya ini dia kan tinggalnya di lumayan daerah pusat Nara, dan dia tinggalnya di mansion apartemen 8 lantai, dia tinggal di lantai 8 gitu. Dan mansionnya sendiri itu saya coba research di Google Maps tadi lumayan besar. Maksudnya katanya di koran sih dibilangnya oke, maksudnya sepertinya dari sisi finansial sih nggak apa-apa gitu. Pun ada juga media yang mengabarkan sepertinya dia sampai saat ini terakhir dia kayak kerja random gitu di perusahaan, jadi pegawai outsourcing di suatu perusahaan. Tapi sekarang katanya dia unemployed apa ya? Apa bahasa Indonesia?
Pengangguran. tidak bekerja gitu. Pengangguran. Cuman dari sisi tempat tinggalnya sepertinya bukan orang yang kesusahan dari sisi ekonomi gitu, laporan media. Oke. Jadi wah benar-benar makin kelihatan kontradiksinya ya istilahnya gitu, karena dia tidak terlalu bermasalah dengan ekonomi, kemudian tadi keramahan kota orang-orang di Nara sendiri gitu ya. Oke. Mungkin boleh dibilang semacam kalau kita mau berkunjung melihat Jepang di Tempo dulu, berkunjung ke Nara ya, mungkin bisa dikatakan gitu ya. Lebih bagus ke Nara, justru saya juga merasa lebih bagus ke Nara karena emang ke tempat turis tapi tidak seramai tempat turis yang biasa kunjungi sosial di kota. Ya, Oke. Kyoto lah, Osaka lah, Tokyo lah, segala macam. Lebih rileks sih. Oke. Ya. Kemana nih sekarang? Kan di Kanagawa ya, sorry. Saya terus ke Kanagawa. Kalau dari Tokyo dan Kanagawa ini, ataupun juga Tokyo misalkan, dari Naranya sendiri ini jaraknya dekat-dekat ya? Dari sisi jarak. Kalau dari sisi jarak, kalau pakai kereta atau pakai transportasi publik, itu sekitar 6 jam ke daerah arah Osaka. Jadi Nara ini lebih dekat ke daerah Osaka. Jadi semisal orang yang tinggal di Nara, kalau untuk mau ngurus sesuatu itu mereka lebih dekat ke Osaka. Ke daerah Osaka. Itu ada kedutaan Indonesia untuk daerah Kansai. Itu daerah Kansai, untuk daerah bawah Nara Osaka. Oke. Memang untuk seperti di Indonesia, ini seperti kota tua, ramah, itu terkenal seperti yang dibilang Mas Aya tadi. Jadi orang yang masuk ke Jepang pertama kali ya tujuan sebaiknya itu ke daerah Nara. Nah, kejadian yang terjadi ini bikin memang seluruh penduduk Jepang itu kaget. Kenapa terjadi di kota yang memang kecil, kuno dan bersejarah ini. Ya, ramah begitu ya dengan peradaban yang sudah dibangun selama ribuan tahun. Jadi jaraknya 6 jam ya kalau ke Kanagawa. Kalau ke Tokyo sendiri ya berapa dari Nara? Arya? Sorry saya. Iya, Tokyo Nara berapa jam? Kalau Tokyo. Jadi gini, yang seperti Mona bilang tadi bisa kalau pakai bus. Kalau saya pikirnya kalau pakai Shinkansen dari Tokyo Osaka pakai Shinkansen itu nggak di semua Nara itu nggak dilewatin Shinkansen sayang sekali karena dia agak kecil. Jadi kalau mau pakai Shinkansen, pakai bus mungkin 6 jam, pakai Shinkansen dari Tokyo Osaka itu 2,5 jam, dari Osaka nanti ke Nara sejam. Lebih jadi singkat. Kira-kira kalau pakai kereta tuh 3,5 jam. Tapi kalau mau pakai bus, soalnya bus dari Tokyo ke Osaka, ini Tokyo, ini Osaka, itu 8 jam. Kanagawa itu tempatnya Mona itu agak lebih dekat di bawah Tokyo ya. Jadi kalau Tokyo ke Osaka mungkin sekitar 7 jaman. Nah, Nara ini agak sini. Jadi kalau Kanagawa ke Nara sendiri mungkin ya 6 jam. Oke. Nah, ada himbauan khusus nggak nih setelah kejadian ini? Apalagi sebelumnya kita udah tahu juga di akhir atau sekitar November ya kalau nggak salah di tahun 2021 terjadi aksi yang ya pemerintah Jepang sendiri kalau saya baca di media menyatakan ini tindakan keji dari seorang warga gitu ya berpakaian joker melakukan penusukan di ruang publik di stasiun seperti itu. Ada himbauan khusus nggak dikeluarkan oleh pemerintah Jepang untuk kondisi saat ini? Kebetulan ini baru terjadi kemarin untuk ruang publik. Dari Mona dulu deh, di Kanagawa sendiri ada nggak pijakan khusus misalkan gitu? Kalau dari pemerintahan Jepang yang di daerah Kanagawa atau pemerintahan daerahnya tidak ada anjuran khusus untuk tidak memakai transportasi umum karena memang orang Jepang atau orang Indonesia atau orang luar yang tinggal di daerah Jepang itu memang dihimbau pakailah transportasi umum gitu karena memang Jepang memang
kayak didesain ke tempat terkecil pun densa atau kereta itu ada. Jadi untuk meminimalkan pergerakan kayaknya susah satu. Tapi kalau akhir-akhir ini juga ada beberapa saya baca di internet, ada sih ketika musim panas ini, apalagi ketika ada jalan sendiri jangan menggunakan headset begitu. Itu ada himbauan saya baca. Terus kalau bisa jangan jalan sendiri, atau anak-anak misal jalan itu ya harus orang tua harus memang menemani begitu ya. Oke. Ya. Itu himbauan itu baru ini setelah kejadian yang 2021 atau Iya, dekat-dekat ini setelah musim panas. Saya baca ada di internet. Salah satunya itu ketika jalan malam jangan menggunakan headset. Jadi kita bisa mengetahui ada orang aneh atau pergerakan yang mencurigakan di daerah. Musim panas di Jepang ya? Musim panas di Jepang ya? Iya. Kapan itu, Mona? Musim panasnya ini? Ini dari bulan Juli ini sudah mulai masuk musim. Dari panas. Bulan Juni, Juli, Agustus, iya. Oke, berarti himbauan itu baru ya? Baru aja ya gitu ya? Baru 1-2 bulan ini ya? Oke. Kayak sekarang. Kalau itu tadi dari Mona, dari Tokyo sendiri bagaimana? Apalagi Tokyo yang mana main transportnya itu transport publik ya, seperti yang Mona bilang, dari official government website dan city website itu juga, city mayor website itu nggak ada dibilang untuk misalnya janganlah bepergian ke tempat publik atau hindarilah tempat-tempat ramai. Begitu. Kenapa? Karena emang Jepang juga tidak sama seperti waktu COVID dulu. Jepang nggak bisa kayak membatasi pergerakan orang itu melanggar undang-undang konstitusi di sini. Makanya waktu dulu sempat kita ada ngobrol Olimpik ya, waktu kenapa Olimpik gitu. Jadi hubungannya ke situ gitu loh. Jadi Jepang sendiri tidak melarang orang-orang untuk bepergian segala macam. Himbauannya juga nggak ada. Tapi memang belakangan dulu juga ada beberapa kasus penusukan di kereta api. Semenjak kasus itu beberapa perusahaan kereta api, karena perusahaan kereta api kan di Jepang ada banyak ya, mereka berkompetisi satu sama lain. Ada yang punya pemerintah, ada yang BUMN, dan lebih banyak yang ada yang publik juga, bukan publik, ada yang private juga. Di perusahaan-perusahaan kereta api mereka pasti announce yang seperti Mona bilang, kalau ada orang-orang yang kelihatannya mencurigakan, segera hubungi petugas atau tekan tombol apa gitu misalnya. Itu di kereta api belakangan di announce gitu. Oke, jadi ada aturan himbauan-himbauan khusus ya terhadap penumpang begitu, pengguna publik yang apalagi sudah terjadi kejadian di tahun 2021 di stasiun. Dan dan seperti tadi Mona juga bilang kalau memang untuk menghentikan aktivitas publik misalkan di kendaraan-kendaraan atau transportasi umum itu nggak mungkin, karena Ayah juga pernah cerita kalau perputaran ekonomi di Jepang sendiri memang adanya di arena transportasi publik ini ya, gitu ya, Ayah? Iya benar. Mungkin ada yang kurang mengerti kenapa ramai sama dengan stasiun gitu Jepang. Karena Jepang konsep struktur society pemasyarakatan itu agak beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan dulu kita zaman dulu itu emang alun-alun, yang mana di dekat alun-alun tuh ada pasar, itu yang jadi pusat ekonomi kita kan ya. Sekarang seperti itu pasarnya. Kalau di Jepang itu stasiun dulu dibuat. Makanya dari stasiun itu dibuat, karena stasiun itu seperti Mona bilang tadi, mengkoneksikan satu sama lain. Jadi ada Pomeo, kamu naik ke stasiun random mana aja lah, nanti bisa tembus di stasiun di ujung Jepang, paling ujung itu juga bisa. Gitu. Nanti stasiun dulu dibuat, baru nanti toko-toko atau pusat perbelanjaan itu baru nanti tumbuhnya di sekitar stasiun. Gitu. Jadi tempat rame itu ya, kalau mau cari tempat rame ya di sekitar stasiun. Oke. Mungkin itu juga jadi pilihan kenapa banyak film dilakukan di stasiun Jepang ya, kalau memilih spot-spot di Jepang, salah satunya. Oke, kalau memang tidak ada himbauan seperti itu, tapi dari pihak keamanan bagaimana ya? Apakah ada tindakan khusus misalkan gitu dari pemberitaan ya yang Ayah tahu? Misalkan penjagaan begitu. Ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus. Jadi memang seperti yang beliau tadi bilang, emang Jepang kriminalitinya dibandingkan negara maju lainnya itu sangat rendah sih ya. Nah,
yang saya lihat di Twitter, jadi ada beberapa pihak yang bilang bahwa ini gara-gara polisi nih, polisinya terlalu lembek katanya. Karena mungkin polisinya juga terlena sama situasi Jepang yang aman gitu. Jadi banyak yang bilang polisi Jepang saking amannya, saking lembeknya ngelakuin hal-hal yang nggak begitu penting gitu loh, hal-hal terlalu trivial gitu. Misal kayak orang misal orang naik sepeda boncengan gitu sama polisi. Sebenarnya bang nggak boleh sih kalau Jepang, kita sepeda gayung gitu ya, bonceng itu nggak boleh sih. Terus polisinya ngampirin dia dikasih nasihat sama polisi gitu loh. Jadi hal-hal trivial, hal-hal kecil-kecil seperti itu yang polisinya banyak gitu. Atau misal sedikit aja salah misalnya padahal nggak berakibat fatal sih, misalnya mobil setir salah dikit aja udah didatangi polisi gitu loh. Jadi daripada ngurusin hal-hal gitu, bukannya lebih penting ngurusin hal-hal yang gede seperti ini gitu. Jadi di Twitter ada yang seperti itu sih. Ini ini obrolan Twitternya antar warga Jepang sendiri atau warga mana? Antar warga Jepang sendiri. Oke, punya pandangan seperti itu ya? Punya pandangan, Pak. Ada yang punya, Pak. Mungkin saya nggak bisa bilang 100% warga Jepang punya pandangan seperti itu, ada yang punya pandangan seperti itu. Iya, ada yang muncul seperti itu ya, setelah peristiwa ini kan? Itu, emang karena pengamanan orang-orang penting di Jepang itu dibandingkan negara lain juga emang ya bisa dibilang agak lemah sih ya. Jadi orang bisa, ya maksudnya ya jalan biasa aja gitu-gitu. Ya itu karena memang ya Jepang sendiri karena terlanjur aman, jadi orang-orang juga pikir ya nggak apa-apa gitu loh. So ya kejadian lah seperti itu. Gitu sih. Istilahnya agak kurang sensitif ya dengan situasi jadinya ya. Oke. Karena memang kalau ngelihat dari video yang beredar, tampaknya penembak juga cukup dekat ya kayaknya ini dengan siswa AB, dekat sekali ya. Makanya memudahkan dia untuk melakukan aksinya begitu. Maka itu yang sempat dikomentari juga oleh beberapa warganet yang saya lihat komentar-komentarnya. Kok pengamanan ada tapi kayaknya bengong begitu istilahnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, terakhir nih buat Arya sama Mona. Sekarang peristiwa ini terjadi gitu. Oke, sebelum yang terakhir pertanyaan ini. Dari media sendiri gimana ya? Daerah Nara masih diisolasi, maksudnya polisi lagi mengisolasi titik-titik kejadian? Kan masih ada kampanye soal ini. Kampanye kan ya peristiwanya? Iya. Ada pengamanan khusus nggak untuk kampanye-kampanyenya? Khususnya di Nara misalkan? Setelah kejadian jelas polisi masih berseliweran di daerah itu ya. Cuman kemarin malam banyak juga warga-warga yang saya lihat sih di berita TV. Ini saya sambil lihat TV kalau ada kebijakan itu. Tapi sampai kemarin malam tuh orang masih biasa, warga itu datang dan naruh bunga itu masih biasa sih seperti itu. Jadi apakah di tempat lain juga dilarang kampanye atau apa, saya juga sampai sekarang belum dengar, karena emang masa kampanye mau nggak mau harus diterusin juga ya. Artinya tidak dihentikan ya, kampanyenya tidak dihentikan ya, prosesi kampanye ini ya? Kayaknya kampanye hari ini terakhir ya. Gimana? Silakan. Kampanyenya hari ini kayaknya terakhir. Oh, terakhir. Besok pemilihan. Oh, berarti tetap berlangsung ya Mona? Kalau Mona di Kanagawa misalkan? Iya, kemarin sore setelah kejadian itu, saya lewat mau pulang ke rumah, itu masih ada yang kampanye di jalan seperti yang dilakukan almarhum Shinzo Abe. Ya. Jadi masih ada kampanye harus masih berjalan sampai hari ini, mungkin besok udah pemilihan. Berarti tetap berlangsung aja ya, tidak dihentikan, tidak ada tadi ya para pengawalan terlalu ketat begitu, nggak juga ya, nggak nampak ya? Nggak nampak. Di jalan juga biasa aja. Di daerah Kanagawa mungkin karena jauh dari Nara, saya nggak ngerti, tapi di luar seperti biasa aja kehidupan. Ya, luar sih aktivitas. Di sini juga sama. Tokyo juga sama ya, oke. Nah terakhir nih, pertanyaan saya, dengan peristiwa ini sebagai diaspora Indonesia gitu ya, Mona sama Aya yang sudah tinggal cukup lama nih, bukan 5 tahunan lagi, di atas 5 tahun ya udah tinggal di Jepang begitu. Gimana perasaannya? Apa merasa tetap maksudnya
saya harus lebih waspada lagi atau bagaimana? Dari siapa duluan? Mona dulu deh, Kanagawa. Oke, kalau daerah Kanagawa, kalau saya pribadi, Jepang masih negara maju yang aman menurut saya, karena memang hanya ada beberapa orang yang mungkin cara pandangnya aja yang aneh gitu, langsung melakukan hal-hal yang seperti itu. Memang mungkin gangguan jiwa sih yang begitu, bukan karena ekonomi, tapi lebih ke pemikirannya dia aja. Jadi kalau sampai saat ini, selama saya tinggal di Jepang, masih aman. Terus ketika kita kehilangan barang, juga masih sama seperti dulu, kita tanya ke bagian informasi, bisa ketemu di sana gitu. Jadi ada orang Jepang menemukan barang itu dikembalikan, kalau itu bukan saya, dikembalikan ke bagian informasi, kita menemukan hal yang sangat mustahil di negara lain itu masih ada di negara ini, saya lihat. Artinya kejujuran masih tinggi gitu ya, Mona ya? Iya. Oke. Kejujuran dan baik hati orang Jepang itu masih banyak, walaupun ada beberapa yang menjadi aneh. Iya. Akhir-akhir ini mungkin karena ekonomi. Oke. Jadi tidak ada yang aneh secara umum ya. Kalau memang 1-2 kan biasa ya. Di mana-mana juga seperti itu. Kalau Ayah sendiri gimana ya? Secara overall sama sih sama Mona ya. Basically negara Jepang negara yang aman gitu. Soalnya mungkin ada pemikiran yang, tapi kan orang nembak orang ini, maksudnya di negara mana lain juga pasti ada. Maksudnya struktur negaranya beda sama US ya. Maksudnya US dia mass shooting. Jadi orang nembak random gitu, gitu. Kalau keadaannya seperti itu, jujur saya takut. Siapapun takut sih maksudnya. Apalagi kepemilikan senjata bisa siapapun boleh gitu. Betul. Kalau di Jepang kan kepemilikan senjata nggak bisa sembarangan. Kebetulan memang sih emang sayang banget, kebetulan pas si orang ini punya senjata yang mana dia rakit sendiri, dan yang diserang itu adalah orang yang punya pengaruh besar. Jadi impact-nya besar gitu. Jadi kondisi tadi US sama Jepang yang memang basically beda itu, Jepang mungkin, bahkan di Indonesia mungkin kepemilikan senjata masih agak lebih lunak ya daripada Jepang ya. Jadi intinya sih kepemilikan senjata tambah distrikin aja lagi, akan lebih aman lagi sih saya pikir. Artinya secara overall gimana? Secara overall Jepang masih aman, negara aman yang ditempati saya pikir. Oke. Ya artinya Ayah dan Mona sama-sama merasa tidak ada masalah. Saya masih merasa seperti aktivitas sebelum-sebelumnya, walaupun memang ya ini peristiwa besar sekali, karena betul kata Ayah tadi yang ditembak bukan orang sembarangan begitu ya, orang punya pengaruh di negara Jepang begitu. Oke, terima kasih banyak nih buat sharingnya Mona sama Ayah. Mungkin juga bisa memberikan jawaban nih buat khususnya para subscriber atau pendengar podcast saya Arya Rumpi gitu ya, tentang apa yang terjadi di Jepang, bagaimana sih pandangan orang Jepang terhadap situasi ini. Tadi Ayah udah menyampaikan beberapa hal ya, pandangan orang Jepang, ya isu-isu yang berkembang, gosip-gosip yang berkembang, yang diobrolkan lah istilahnya atas peristiwa ini. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga ini menjadi ya informasi yang bermanfaat juga buat orang yang penasaran dan juga kaget seperti saya atas peristiwa yang terjadi kemarin. Sekali lagi terima kasih Mona dan Ayah, dan Sobat Podcast, sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.